Pak Budi, kita belum mendapatkan informasi utuh soal poin-poin lengkap kesepakatan awal Amerika-Iran, namun dipastikan pencabutan blokade Selat Hormuz, penarikan pasukan militer Amerika dari sekitar perairan Hormuz, kemudian penghentian agresi secara total termasuk wilayah Libanon sampai ganti rugi dampak agresi masuk dalam poin-poin pembahasan dalam kesepakatan awal. Apakah artinya Iran menang telak atas Amerika Serikat, Prof? Ya Mbak, terima kasih Mbak. I don't think so. Nah, ini bukan berarti Iran menang telak. Kenapa? Kita tidak bisa mengartikan bahwa secara konvensional Iran menang telak. Tidak ada cerita seperti itu. Yang ada adalah kemenangan diplomatik strategis yang terbatas. Kenapa demikian? Karena apapun yang terjadi, ini Iran bukan berarti menghancurkan airstrike-nya Amerika, bukan berarti menghancurkan naval strike-nya Amerika, bukan berarti menghancurkan rudal dan drone-nya Amerika, tapi Iran membawa Amerika sedemikian rupa sehingga bisa memasukkan ke meja perundingan tentang kekuatan proksi Iran. Iran juga bisa membawa Hormuz dengan perhitungan-perhitungan yang menguntungkan Iran tentunya dalam ini ke meja negosiasi. Dan juga Iran bisa membawa bagaimana agar proksi-proksi yang tetap lekat dan dibantu oleh Iran ini juga mengalami perundingan-perundingan atau negosiasi yang ketat sedemikian rupa sehingga bisa dikonklusikan bahwa semua keinginan-keinginan Iran ini bisa masuk dalam negosiasi. Namun demikian sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan berarti Iran menang secara konvensional, tapi diplomatically, strategically Iran di atas angin karena Baik. apa-apa yang diinginkan oleh Iran, Amerika dalam hal ini reluctant dan kemungkinan akan mengiyakan apa yang diinginkan Iran. Itu Mbak menurut saya. Oke, Prof Budi, tapi menurut Anda apa faktor utama atau push factor yang akhirnya membuat Amerika Serikat memfasilitasi poin-poin krusial yang diminta oleh Iran? Iya, Amerika pastinya harus mengikuti hal tersebut karena dalam hal ini kita sadar Mbak bahwa Amerika itu sadar bahwa perang panjang yang terjadi ini justru akan merugikan, membebani Amerika. Beban-beban Amerika ini kita lihat dalam beberapa dimensi kalau menurut saya. Katakanlah misalnya dimensi militer yang pertama. Dimensi militer tentunya Amerika akan berpikir ulang, ini very costly warfare, terutama menjaga Hormuz ini adalah perang mahal dan perang membahayakan. Kemudian kalau kita lihat dari dimensi domestik politik, kita tahu bahwa bagaimana orang-orang yang mendukung Trump ini dari 62 bisa 61% bisa turun jadi 52%. Kemudian dari dimensi energi ini kan naik turunnya jadi sangat drastis ketika ada isu bahwa Amerika ada deal dengan Teheran. Tentunya terutama di G7 semua pemimpin-pemimpin negara merespon dengan baik dan ini akan membawa energi dunia global semakin bagus. Nah, kemudian kalau menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi sekutu dalam hal ini. Kenapa demikian? Dengan adanya Amerika juga mengiyakan apa yang diinginkan Iran, kemudian tadi saya bilang perang tidak berkepanjangan. Dalam hal ini bukan berarti Amerika akan meninggalkan negara-negara teluk yang merupakan sekutu dia. Dia tidak akan meninggalkan bagaimana politik kekuatan dia yang ada di Asia. Dia tidak akan juga meninggalkan bagaimana sekutu-sekutunya dia baik India, Eropa yang selama ini menginginkan agar energi akibat Selat Hormuz ini terbuka dan tertutup sehingga energinya jadi fluktuatif. Nah, inilah Mbak kira-kira yang membuat Amerika dalam hal ini Trump sangat tertekan dan tekanan-tekanan ini tentunya membuat Trump tidak ada pilihan kecuali mengiyakan apa-apa yang diinginkan oleh Iran karena tekanan-tekanan tersebut menurut saya. Baik, Mas Faisal, apakah menurut Anda Trump terpaksa memilih damai dengan Iran karena merosotnya cadangan minyak strategis Amerika Serikat hingga ke level terendah sejak tahun 1983? Apakah Anda melihat ini sebagai push factor utama Trump untuk mengakhiri agresi?
Itu saya pikir sebagai salah satu yang utama, betul. Apalagi kalau kita melihat dari timing ya, karena pada saat yang sama jangan lupa juga bahwa Trump ini menghadapi momen yang sangat penting nanti di bulan November, yaitu adalah midterm election, yang tentu saja kondisi domestik itu sebetulnya juga menjadi pertimbangan utama Trump untuk mengambil keputusan sedapat mungkin supaya perdamaian ini dicapai, negosiasi ini mencapai kata damai ya, peacemaking, untuk supaya kondisi domestik di Amerika itu lebih stabil. Yang salah satunya disebabkan oleh fluktuasi daripada harga minyak dan juga cadangan ya, cadangan harga minyak yang semakin menurun. Nah, saya pikir itu yang terutama, dan ini tentu saja tidak lepas dari supply dan demand ya dari minyak ya. Nah, yang kemudian berdampak terhadap ekonomi domestik di Amerika. Tapi saya juga melihat bahwa selain realita atau fakta daripada supply dan demand yang disebabkan oleh terhambatnya jalur minyak di Selat Hormuz, faktor sentimen ya, faktor sentimen, faktor psikologis ini juga bermain ya dalam menentukan atau mendrive harga minyak. Karena seperti kita tahu dengan kesepakatan damai saja harga minyak itu bisa turun. Walaupun secara fakta itu kan tidak lantas kemudian supply-nya langsung bisa meningkat secara signifikan ya. Jadi kalau fakta itu dari supply dan demand secara fakta itu dia berubah. Nah, tapi ini belum sampai faktanya, baru kesepakatan damai saja kecepatan daripada penurunan harga minyak itu relatif sangat cepat daripada yang diperkirakan ya. Dan ini juga kita lihat terutama pada saat awal konflik di awal Maret, di mana pada saat itu juga sama. Jadi harga minyak itu mengalami peningkatan lebih cepat, sangat cepat sekali, bahkan kalau saya lihat lebih cepat dibandingkan ketika awal perang Rusia Ukraina gitu ya. Jadi faktor sentimen juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu makanya kesepakatan damai ini salah satu upaya yang penting bagi Trump untuk menjaga harga minyak lebih rendah, dan juga tentu saja stabilitas domestik ekonomi Amerika. Ya, Mas Faisal, sekarang baru kesepakatan awal, harganya sudah turun jauh. Nanti pada hari Jumat akan ada penandatanganan MOU, kemudian dilanjutkan dengan fase negosiasi 60 hari. Menurut Anda, apakah penurunan harga minyak dunia akan menjadi tren yang berlanjut bulan ini? Saya rasa iya. Tentu saja ini kalau dengan asumsi bahwa kesepakatan damai ini tidak dilanggar ya dalam waktu 1 bulan. Nah, ini tentu saja bergantung nanti bagaimana kondisi politiknya. Nah, tapi dengan asumsi bahwa tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap kesepakatan damai, maka ini harga minyak akan mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi dalam 1 bulan ke depan. Walaupun secara kecepatan mungkin tidak secepat yang akhir-akhir ini ya. Jadi at some point sebetulnya penurunannya itu cepat, kemudian agak sedikit melambat ya. Jadi di kisaran 70-an dolar per barel itu sangat memungkinkan dalam 1 bulan ke depan gitu. Dan tapi karena ini juga bergantung dari aspek geopolitik ya, dan bagaimana perkembangan kesepakatan damai juga ke depan, ini sebagian itu juga masih melihat bagaimana kepastian atau certainty ya, daripada konflik ini akan berjalan dalam 1 bulan ke depan, dan itu tentu saja tidak serta-merta menekan harga minyak terlalu jauh ke bawah ya dalam 1 bulan ke depan ini, Mbak.